pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Vicky dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita pada hari ini adalah pejabat Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, the one and only Bapak Konstantinus Bukide atau biasa disapa Bapak Konstan. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Assalamualaikum. Sebuah kehormatan Pak bisa berkunjung ke Tempo, bersilaturahmi dan berdiskusi di program Teras Negeri. Ya, makasih juga. Ini satu kehormatan bagi kami dari Buton Tengah yang jauh di timur sana bisa datang di studio Tempo. Terima kasih, Pak. Baik Pak, sebelum berbincang dengan Bapak Konstan atau Bapak Konstantinus Bukide, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sekilas profiling beliau. Bapak Konstantinus Bukide memulai kepemimpinannya sebagai pejabat Buton Tengah sejak 28 Mei 2024. Sebelumnya beliau memiliki rekam jejak sebagai Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Buton Selatan. Lalu di tahun 2019 beliau diangkat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buton Tengah. Kabupaten Buton Tengah sendiri dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah dan budaya yang sangat kental, di mana Buton Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dalam komoditi utama yakni padi, jagung, dan juga kelapa. Sementara di sektor kelautan juga memiliki peran yang sangat penting dengan potensi besar pada pengembangan budidaya laut. Namun, salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Buton Tengah adalah masalah infrastruktur, terutama di akses ke daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Buton Tengah kini tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan berfokus pada pengembangan UMKM, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berkolaborasi bersama pemerintah provinsi, lembaga swasta dan juga masyarakat. Baik, pemirsa, penonton setia Tempo, tanpa berlama-lama langsung saja kita berbincang langsung dengan pejabat Bupati Buton Tengah, Bapak Konstantinus Bukide. Izin Pak, mungkin pertanyaan pertama, sejak dilantik menjadi pejabat Bupati Buton Tengah pada bulan Mei lalu, kurang lebih 5 bulan ya Pak ya? Apa cita-cita utama Bapak untuk mengembangkan kabupaten ini selama Bapak menjabat? Ya, terima kasih. Saya pertama harus realistis. Masa jabatan PJ Bupati itu hanya kurang lebih 8 bulan. Jadi tentu cita-cita saya yang pertama tentu saya kembalikan sesuai dengan perintah tugas dari Bapak Mendagri, bahwa PJ Bupati itu ada 2 tugas utama. Yang pertama, memfasilitasi pelaksanaan pilkada serentak di 2024 ini. Yang kedua, menjaga netralitas ASN. Namun di balik itu tentu saya yang juga berlatar belakang sekda definitif, saya sudah mengawal 1 bupati definitif, kemudian 2 PJ kemarin, di mana saya insya Allah dalam pelaksanaan tugas sebagai PJ ada satu harapan saya terkait dengan bagaimana Buton Tengah ini bisa lebih produktif. Kalau saya bisa jelaskan lebih awal bahwa kondisi alam Buton Tengah itu dia merupakan kawasan kars, jadi batu yang bertanah. Sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat itu hampir semua didatangkan dari luar. Misalnya sayur mayur, palawija itu semua dari luar. Potensi kita sebenarnya lebih ke perkebunan, mete dan kelapa. Tapi kebutuhan masyarakat sehari-hari, sayur mayur, beras dan lain-lain itu didatangkan dari luar. Nah, oleh karena itu minggu lalu saya sudah keluarkan surat edaran Bupati terkait dengan kolaborasi 3 instansi, tambah 1 tim penggerak PKK, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan tim penggerak PKK Kabupaten. Nah, tujuan dari surat edaran itu agar lahan-lahan yang batu bertanah tadi itu bisa produktif. Minimal masyarakat tidak lagi mendatangkan dari luar, jadi melalui anggaran dana desa, di mana kita tahu bahwa
anggaran dana desa itu 20% itu untuk ketahanan pangan. Dan setelah kita hitung 67 desa, itu hampir kurang lebih 7M dana ketahanan pangan. Yang selama ini saya melihat itu jalan sendiri-sendiri nih. Para kepala desa dalam menganggarkan itu. Ada yang membuat bagang, ada yang membeli bibit sapi dan lain-lain. Saya bilang, ini harusnya kita bisa lebih efektif dalam pengelolaan. Nah, saya keluarkanlah surat edaran itu. Tujuan saya agar di masa jabatan saya itu, Buton Tengah yang tadinya daerah konsumtif untuk palawija itu akan menjadi daerah produsen. Gitu. Nah, itu yang mungkin yang menjadi harapan saya ke depan. Kira itu. Berarti itu cita-cita Bapak untuk bisa mengelaborasikan ya Pak, Ya. dari satu bidang ke bidang lainnya, untuk bahu-membahu dalam merubah yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif. Ya. Tapi kan sebelum Bapak ingin mengimplementasikan cita-cita yang baik itu, pasti ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi. Ya. Baik di saat Bapak menjabat sebagai Sekda dan kini sebagai PJ Bupati. Ya. Apa tantangan-tantangan yang menjadi dasar untuk Bapak sulit untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis yang ingin Bapak implementasikan, baik dalam perspektif Bapak ketika menjadi Sekda maupun setelah menjadi pejabat Bupati itu sendiri, Pak? Jadi kendala kita yang utama itu salah satunya SDM kita yang dari sisi ASN. Dari kita sebagian besar itu ASN kita dari guru. Sementara kita butuh juga ASN yang teknokratik yang memang bisa mengelaborasi semua potensi yang ada gitu. Nah, oleh karena itu kondisi kita di jajaran pemerintah daerah itu hampir setengah dari eselon 4 itu kosong. Nah, sementara kita dituntut untuk melakukan kerja-kerja yang sifatnya percepatan gitu. Ini salah satu tantangan yang mungkin kita hadapi. Nah, oleh karena itu ketika saya menjabat PJ Bupati, langkah yang kita lakukan adalah melakukan perampingan organisasi. Nah, hari ini perda tentang itu kita sudah ajukan ke DPRD. Nah, ini untuk mengatasi itu. Diibaratkan manusia kalau gemuk itu agak sulit. Nah, kalau dia punya organisasi kita agak ramping itu akan bisa lebih gesit. Nah, ini tentu harapan kita ke depan. Berarti permasalahan utama itu di sumber daya manusianya itu sendiri ya Pak? Ya. Tapi kan di sisi lain Kabupaten Buton Tengah memiliki potensi yang sangat luar biasa Pak, baik di pertanian maupun kelautan. Dari keterbatasan sumber daya manusia yang tadi telah Bapak jelaskan, apa langkah yang Bapak lakukan untuk meningkatkan produktivitas dari kedua bidang tersebut Pak? Ya, jadi langkah yang kita lakukan tentu membangun kemitraan. Jadi kita pemerintah daerah tidak bisa berpikir sendiri. Kita membangun dengan cara membangun kemitraan dengan pihak-pihak lainnya. Baik dengan pihak perguruan tinggi. Bulan Juni lalu saya menandatangani perjanjian kerjasama dengan Fakultas Pertanian UGM. Kemudian kita juga sebelumnya sudah bekerja sama dengan Telkom University Bandung. Kemudian juga Buton Tengah kita menjadikan laboratorium lapangan untuk perguruan tinggi di sekitar kita. Baik Unidayan, UMB, Unhalu, kita buka ruang agar mereka bisa datang minimal dalam program KKN mahasiswa mereka. Sehingga dengan program-program KKN misalnya, contoh kecil itu, ya kehadiran mahasiswa bisa mengedukasi para pejabat-pejabat kita perangkat desa untuk bagaimana mengelola anggaran yang baik, termasuk menyusun program yang baik. Nah, itu cara saya. Dan bagaimana melibatkan mitra termasuk teman-teman wartawan. Kita libatkan. Oke Pak, tapi dari sisi Pemkapnya itu sendiri, apakah sudah ada kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian maupun kelautan itu sendiri Pak? Ya, kalau untuk mengembangkan potensi kita di pertanian maupun perikanan, itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita bekerja sama dengan UGM. Bagaimana teman-teman akademisi di sana
Bahkan kita minta juga ada program KKN mahasiswa UGM ke Buton Tengah. Kita subsidi. Jadi saya bilang kita nanti subsidi tiket transportasinya dari Jogja ke Buton Tengah, sehingga anak-anak mahasiswa datang ke sana tidak terbebani. Gitu. Nah, kita harapkan dengan mereka hadir di sana, tentu potensi-potensi tadi, khususnya perikanan dan perkebunan itu bisa kita kembangkan. Kita juga bagaimana melakukan langkah-langkah yang lebih strategis, misalnya kita mendorong agar potensi ikan teri kita di Buton Tengah kita sudah daftarkan dan kemarin kita sudah dapat sertifikat IG-nya, indikasi geografis dari Kemenkumham. Menarik sih Pak. Tapi dari solusi yang tadi sudah Bapak jelaskan, tapi ada satu masalah yang sangat fundamental Pak. Salah satunya masalah infrastruktur ya Pak ya. Ya. Aksesibilitas itu kan sangat penting untuk bisa menunjang beberapa sektor yang menjadi potensi di daerah tersebut. Apa atau bagaimana Bapak mengatasi dari permasalahan di infrastruktur itu sendiri Pak? Jadi infrastruktur itu kita pada saat saya dilantik kemarin, saya programkan yang namanya Jumat Keliling. Jadi program Jumat Keliling itu sifatnya sangat sederhana. Jadi ketika saya berada di daerah, saya melaksanakan salat Jumat dengan berpindah-pindah masjid dari desa ke desa gitu. Nah, saya berpikir latar belakangnya ketika orang selesai salat, itu biasa itu pemikirannya masih jernih, masih didominasi oleh pemikiran malaikat. Sehingga ketika kita diskusi terkait apa yang menjadi masalah, menjadi kebutuhan dan saran masukan, itu insya Allah itu semua bernilai baik dan positif. Seperti itu. Tapi dari program Jumat Keliling itu Pak, pasti ada keluhan-keluhan yang masyarakat sampaikan ke Bapak ya. Biasanya masyarakat itu menyampaikan keluhannya apa aja Pak, baik dari segi infrastruktur, ekonomi maupun industri-industri lainnya Pak. Ya, jadi mereka rata-rata mengajukan permasalahan dalam berdiskusi itu terkait dengan kebutuhan, bukan daftar keinginan, daftar kebutuhan. Karena itu tadi latar belakang yang memang saya sudah pikirkan, bahwa ketika kita diskusi di masjid pada sholat, itu insya Allah itu yang akan lahir itu pemikiran yang suci. Sehingga kemarin saya sholat Jumat di Kecamatan Mawasangka, itu ada salah satu masukan dari sana bahwa kami selalu masalahnya itu ada genangan-genangan air ketika hujan gitu. Nah, pada saat itu saya minta Pak Kadis PU coba itu dicek, ternyata memang betul. Nah, insya Allah di tahun 2025 itu kita sudah anggarkan untuk membuat sumur resapan itu. Nah, itu salah satu yang kita dapat melalui Jumat Keliling tadi, yang pada saat musrembang itu tidak muncul. Oh iya. Ya, jadi musrembang itu dia forum yang sifatnya formil. Nah, program Jumat Keliling saya itu lebih kepada menangkap hal-hal di luar musrembang tadi gitu. Jadi dialog dengan masyarakat lebih dekat. Iya, lebih dekat. Tapi nggak ada batasan-batasan yang biasa dilakukan di Musrembang ya Pak. Iya. Baik Pak, sedikit bergeser ke pengembangan ekonomi lokal Pak yang ada di Buton Tengah. Bagaimana Bapak berupaya untuk mendorong UMKM, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Buton Tengah dengan berbagai tantangan yang tengah Bapak hadapi? Jadi untuk bagaimana mendorong ekonomi lokal kita di Buton Tengah, kami melakukan kerjasama, kemudian kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, termasuk misalnya pihak Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia itu sudah memberikan bantuan, kemudian pembinaan kepada para pelaku UMKM yang ada di Buton Tengah. Kami punya unggulan itu di UMKM, itu fashion, kemudian kriaya dan kuliner. Nah ini yang tiga sektor ini yang kita dorong, termasuk juga kita mendorong untuk teman-teman pelaku UMKM ini di kegiatan yang sifatnya pengadaan barang jasa kita. Jadi mereka masuk di katalog lokal. Nah, jadi saya sudah minta kepada teman-teman OPD, karena di sana kita hitung-hitung anggaran makan minum dari APBD itu cukup besar, kurang lebih 6 miliar. Nah ini selama ini itu banyak-banyak belanja makan minum itu dari luar daerah, dari bau-bau.
Nah, dengan pola-pola pendekatan kita, minta teman-teman lakukan pembinaan khususnya dinas terkait agar para pelaku UMKM itu masuk dalam katalog lokal kita dalam pengadaan barang jasa. Kalau dari 3 produk unggulan Pak, tadi udah disebutin pakaian, Ya, terus kria, dengan terus juga kuliner. Ya. Bisa di-sharing Pak, contohnya kalau pakaian-pakaian yang biasa jadi unggulan di UMKM-nya seperti apa Pak? Ya, jadi untuk yang pakaian ini kita melalui dinas terkait, kami sudah mengajukan haki untuk kekayaan intelektual komunal terkait dengan corak tenun kita, Pak. Jadi kita Buton Tengah ada corak tenun khusus dan itu sudah 16 jenis kain tenun kita yang sudah memiliki haki dari Kemenkumham. Gitu. Nah, ini untuk melindungi para pencipta tenun ini karena dia memang corak tenunan kita itu agak unik dan itu kita bagian dari bagaimana melindungi kekayaan intelektual komunal masyarakat Buton Tengah. Dan kita juga selalu bagaimana untuk mengikut sertakan mereka dalam pameran-pameran yang ada. Gitu. Begitupun krai dan juga kuliner Pak. Kuliner. Itu produknya seperti apa Pak? Kalau yang khas Buton Tengah Pak? Kalau saya bisa gambarkan terkait dengan kuliner, kita ada beberapa kuliner yang memang agak spesifik dibanding daerah-daerah lain. Gitu. Ada yang nama kadambi. Kadambi itu sejenis ubi, kemudian dikasih gula merah sedikit, kemudian dipepes, dan itu rasanya gurih gitu. Nah, ini kita coba untuk kita kembangkan dan akan menjadi semacam sajian wajib di teman-teman OPD. Jadi kalau ada tamu-tamu, kita tidak lagi sajikan kue tolban dan lain-lain. Kita lebih ke kuliner tradisional. Aku ngebayanginnya aja udah enak banget sih itu Pak. Ya. Ubi dikasih gula merah, lalu dipepes. Dipepes. Jadi gula merahnya sedikit ini ya, melted gitu ya, kayak cair gitu ya Pak. Cair. Oke. Boleh lah Pak, kapan-kapan kita berkunjung ke Buton untuk mencoba makanan khas di sana. Tapi kalau untuk mendorong produktivitas UMKM, biasanya ada event-event tertentu nggak Pak yang dilakukan oleh Pemkab untuk bisa mengakomodir setiap UMKM yang ada di sana Pak? Ya, jadi kita selalu pada setiap ulang tahun Buton Tengah kita melaksanakan event sifatnya untuk mempromosikan berbagai produk-produk dari UMKM kita. Jadi kita ada anggaran yang kita siapkan terkait dengan kegiatan HUT Buteng setiap tahun dan di situ kita menyiapkan booth untuk teman-teman UMKM untuk memamerkan berbagai kerajinan mereka. Kalau biasanya Pak, kan setiap daerah untuk mengakomodir UMKM-nya ada satu tempat atau satu titik di mana tempat berkumpulnya UMKM itu untuk pameran contohnya atau berjualan. Kalau di Buton Tengah ada di mana Pak? Kalau itu kita lebih mendorong ke peran Dekranas. Jadi Dekranas itu punya binaan dari para sanggar-sanggar kita, sanggar tenun yang ada, itu merupakan mitra dari Dekranas. Ketika ada event-event pameran baik lokal maupun nasional. Kemarin kita ikut di Kriya Nasional di sini di GCC. Itu kita ikutkan semua. Lalu sedikit bergeser Pak dari yang tadi kita bahas terkait UMKM ke sumber daya alam. Karena kan Buton Tengah mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya ya Pak. Udah bisa dimanfaatkan sebagai potensi pertanian maupun kelautan. Strategi Bapak dalam mengelola segala potensi sumber daya alam yang ada di Buton Tengah itu seperti apa Pak? Terutama yang sifatnya berkelanjutan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Ya. Sumber daya alam Buton Tengah itu khusus yang terkait dengan batu gamping. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang akan masuk, kemudian kita lebih ke prinsip berkelanjutan gitu. Makanya setiap permohonan, setiap investor kita diskusikan di tim yang namanya Forum Penataan Ruang Daerah. Disitulah mereka kaji terkait dengan rencana-rencana dari para investor tadi. Gitu. Karena kita sadar bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat strategis. Jadi jangan sampai anak cucu kita akan menerima dampaknya yang negatif. Gitu.
Kalau terkait pariwisatanya seperti apa Pak? Jadi pariwisata kita di Buton Tengah itu karena kawasan kars, jadi kita banyak gua, baik gua kering maupun gua berair. Kita juga banyak pantai. Tapi saya bilang kalau kita jual pantai, hampir semua daerah punya pantai. Ya, betul. Tapi tidak semua daerah punya gua gitu. Sehingga tagline dari Buton Tengah itu negeri 1000 gua. Atau terakhir kita gunakan tagline Paradise on Cave, surga dalam gua gitu. Tadi telah Bapak singgung juga terkait batu kambing ya, Ya, Pak. Nah, itu boleh diceritakan Pak, apa itu batu kambing? Karena kan nggak semua daerah mempunyai potensi yang sama Pak. Ya, Seperti jadi Buton Tengah. kalau batu gamping itu memang campuran nikel. Ya, ore nikel itu dicampur batu gamping dan itu yang menjadi kebutuhan terkait dengan smelter itu. Dan kualitas batu gamping Buton Tengah itu kualitas nomor 1 gitu. Nah, hanya memang di sisi lain kita tidak bisa jor-joran juga untuk mengolah itu karena konsep lingkungan kita juga kita harus jaga gitu. Sehingga setiap dokumen-dokumen kita itu ada dokumen yang namanya KLHS itu. Kita selalu menyandingkan itu. Misalnya RPJPD kemarin kita juga buat dokumen terkait dengan kajian lingkungan hidup strategisnya. Oh, pastinya untuk bisa mencapai titik maksimal dari yang telah Bapak sampaikan dibutuhkan kolaborasi ya Pak? Kolaborasi. Baik dari pemerintah tingkat provinsi, Ya. lembaga swadaya, serta juga masyarakat. Nah, apa nih Pak langkah-langkah kolaborasi yang sudah Bapak lakukan untuk bisa menunjang dari potensi-potensi yang ada di Buton Tengah itu sendiri Pak? Ya, jadi saya kemarin sudah diskusi dengan beberapa pihak investor terkait pengelolaan pariwisata dan alhamdulillah ada satu investor nasional yang Kadena Group itu mereka sudah buat semacam glamping di sana dan hari ini cukup banyak peminatnya gitu. Ada 12 unit itu terkait dengan cave diving. Jadi di sana kita punya goa kering, goa basah. Banyak potensi pariwisata kita di sana, termasuk wisata budaya. Kita di sana ada beberapa event-event tradisional, event-event budaya yang sebenarnya kita rencana ke depan kita akan buatkan satu perda sehingga event itu kita bisa atur Pak. Sehingga sepanjang tahun itu para wisatawan bisa datang di Buton Tengah gitu. Ada schedule terkait? Ada schedule yang akan kita buat dan kita perkuat dengan perda. Lalu juga Pak di sisi lain Pak sebentar lagi kan pilkada ya Pak? Ya. Di bulan Oktober tahun 2020. November. Ya, November mohon maaf. Apa harapan Bapak untuk bupati yang terpilih nantinya yang akan memimpin Kabupaten Buton Tengah itu sendiri Pak? Ya, jadi harapan saya tentu bupati terpilih betul-betul bisa melanjutkan program-program dari pejabat sebelumnya. Jadi seperti saya berterima kasih ke Pak Mansur Amila, PJ Bupati Buton Tengah yang pertama, kemudian Pak Dr. Andus Laudi Ali Akbar, kemudian masuk Bupati definitif 2017-2022 Pak Haji Samahudin, kemudian disusul PJ Bupati 2022-2023 Pak Muhammad Yusuf, kemudian Pak Andi Muhammad Yusuf kemarin. Nah semua ini programnya itu yang berkelanjutan. Dan saya harapkan tentu Bupati terpilih nanti tinggal melaksanakan visi misi. Jadi peletakan dasar perencanaan pembangunan Buton Tengah khususnya ibu kota itu yang menjadi misi saya yang utama ini. Karena hari ini untuk ibu kota kami yang disebut Labung Kari itu belum jelas, belum kelihatan di lapangan. Dan itu kita sudah mulai dari Pak PJ Andi Muhammad Yusuf kemarin. Dan kita harapkan ibu kota Buton Tengah itu menjadi kota tepian pantai, the front water city. Dan juga Kabupaten Seribu Gua ya Pak ya? Kabupaten Seribu Gua. Sangat menarik. Baik pemirsa, setiap penonton Tempo tidak terasa kita sudah hampir memasuki di penghujung acara. Seru sekali berbincang dengan Bapak PJ Bupati Buton Tengah. Kalau untuk kata anak Gen Z Pak, ini obrolannya daging banget Pak. Pemirsa, sebelum saya menutup bincang-bincang Teras Negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Konstantinus Bukide,
Mungkin Pak ada yang mau disampaikan untuk pemimpin selanjutnya, untuk masyarakat, untuk apa yang telah dibuat selama ini dari Bapak, dari pejabat-pejabat sebelumnya, mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat mengharap di Pilkada 27 November 2024 yang datang, mari kita lalui dengan gembira. Kita laksanakan semua wajib pilih, saya minta untuk rame-rame datang ke TPS dengan riang gembira apapun pilihannya, itulah pemimpin kita yang nanti akan memimpin Buton Tengah 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan itu semua kita bisa lalui dan tolong teman-teman ASN jaga netralitas. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi teman-teman yang bermain politik praktis untuk ASN. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak sudah berkunjung ke Tempo. Terima kasih. Sebuah kehormatan untuk bisa berbagi informasi dalam program Teras Negeri kali ini. Demikian bincang-bincang bersama pejabat Bupati Buton Tengah Bapak Konstantinus Bukide. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.